Halo sahabat-sahabat pionir semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita bahas informasi tentang perkembangan Pi Network yang setiap saat setiap waktu berubah dan terus berkembang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rahmat, berkah oleh Yang Kuasa dalam mengikuti proyek Pi Network ini sampai selesai, sampai sukses rekan-rekan ya. Dan saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya ucapkan kepada wal muslimat yang ada di seluruh dunia, khususnya para pionir yang beragama Islam rekan-rekan ya. Tak luput untuk hari ini kita membahas perkembangan Pi Network untuk menambah semangat dan daya iman kita dalam mengikuti proyek Pi Network ini sampai sukses rekan-rekan ya. Dan langsung kita bahas bersama-sama isi informasi hari ini apa yang bisa kita bahas rekan-rekan ya. Kita baca, kita cermati, kita evaluasi bersama-sama. Lompatan besar jaringan Pi. Mainnet kuantum Pi hampir tiba. Penantian hampir berakhir. Pi Network akan segera mengambil langkah terakhir menuju desentralisasi penuh dengan kuantum Pi mainnet. Fase ini membuka transaksi yang lancar dan kekuatan penuh blockchain Pi Network. Tetapi Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana tim inti Pi benar-benar akan beralih? Di balik layar, ada sistem yang dirancang dengan cermat untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan aman. Berikut ini adalah informasinya secara gamblang. Mekanisme otorisasi inti agar Quantum Pi Mainnet Opener berfungsi dengan benar, ia harus diotorisasi oleh tim inti Pi. Berikut ini adalah cara kerja proses otorisasi. 1. Akses API yang aman. Kunci API harus dikeluarkan secara resmi oleh tim inti Pi yang memberikan izin yang diperlukan. 2. Titik akhir API terkendali. Tim inti akan mengelola titik akhir di api.menepi.com atau open.mainnet atau yang setara dalam kurung rekan-rekan ya, untuk mencegah akses tidak sah atau eksternal yang tidak sah gitu. Dan yang ketiga, persetujuan tata kelola blockchain. Keputusan untuk membuka Quantum Pi mainnet kemungkinan akan melibatkan mekanisme tata kelola dalam ekosistem Pi Network. 4. Eksekusi kontrak cerdas. Peluncuran mainnet dapat dikontrol oleh kontrak cerdas yang memverifikasi kesiapan jaringan dan konsensus di antara validator. 5. Kode akses eksklusif. Hanya tim inti Pi yang memegang kunci yang diperlukan untuk memulai transisi. Anggap saja seperti kunci pengaman digital. Ini akses khusus rekan-rekan ya. Dan hanya core team yang bisa masuk ke sana. 6. Konsensus tim itu penting. Keputusan untuk meluncurkan tidak akan dibuat oleh satu orang. Sebaliknya, tim akan bersatu melalui kesepakatan bersama dan beberapa keajaiban teknologi pintar. 7. Pemeriksaan akhir untuk semua orang. Sebelum peluncuran, semua pengguna harus menyelesaikan verifikasi dan migrasi akun mereka. Tidak ada yang tertinggal. Ini catatan rekan-rekan ya. 8. Stabilitas pertama, jaringan akan menjalani pemeriksaan keamanan yang ketat untuk mencegah gangguan atau kerentanan. 9. Satu klik, perubahan besar setelah semuanya siap. Proses otomatis yang telah disetujui sebelumnya oleh tim akan menghidupkan mainnet. Ini bukan sekedar peningkatan teknologi, ini adalah awal dari ekonomi yang lebih adil. Digerakkan oleh komunitas yang didukung oleh orang-orang biasa seperti Anda. Kita selaku pionir ini penggerak dari bawah ya. Untuk kesuksesan Pi Network ini, kita pionir-pionir ini adalah dasar untuk kesuksesan Pi Network menuju jaringan utama dibuka secara global. Jadi dari kita, Pi Network nanti akan sukses apabila kita kompak, maksudnya ya. Ekosistem ini kompak berjalan dan mendukung jaringan Pi Network ini sampai tuntas nanti untuk menyelesaikan proses di titik akhir penyempurnaan sistem dan perubahan sistem yang dilakukan oleh core team saat ini rekan-rekan ya. Hitungan mundur telah dimulai. Jaringan utama Quantum Pi dari Pi Network akan segera hadir. Apakah Anda siap menjadi bagian dari masa depan? Mari kita ciptakan sejarah bersama. Ini catatan buat kita semuanya rekan-rekan ya, bahwasanya core team
sekarang ini kerja keras di dalam memproses penyelesaian KYC, migrasi, dan memperketat akun ganda atau akun palsu supaya terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi core team ini memperketat peraturan, dan ini keuntungannya buat kita, nanti kita akan aman dan terhindar dari para hacker, atau kita mempunyai akun itu tidak bisa dihacker oleh orang lain. Jadi lebih aman, itu hikmahnya buat kita. Cuma memang prosesnya sangat ketat, dan menuju open mainnet atau terbukanya jaringan utama secara global, ini memang diperlukan untuk tingkat keamanan setiap akun pionir, biar terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha mengambil koin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat keamanan yang tinggi, jadi kita tidak was-was dalam melakukan transaksi ataupun kita melakukan barter ya di offline atau transaksi di online. Jadi kita aman, merasa aman karena tingkat keamanan yang tinggi yang diciptakan oleh core team. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kita menunggu gebrakan dari core team ini yang tidak akan lama lagi akan dikeluarkan atau disahkan oleh core team setelah tanggal 28 Juni, insya Allah rekan-rekan ya. Itu informasinya nih, setelah bidai 28 Juni itu nanti akan ada informasi yang seperti kita harapkan, yaitu dibukanya jaringan utama secara global atau open mainnet kalau orang-orang pionir itu atau rekan-rekan pionir semuanya mengatakan pada umumnya itu open mainnet ya. Kalau open itu kan sudah, tapi ini open mainnet atau open jaringan terbuka secara global. Itu mungkin setelah tanggal 28 Juni 2025 setelah bidai. Itu gambaran yang jelas, dan di sini semangat buat kita atau daya imun kita akan semakin meningkat ketika ada informasi yang seperti ini rekan-rekan ya, bahwasanya core team bekerja di balik ketenangan ini, di balik gemuruh para pionir dan juga di balik ketenangan proses. Kita terus berdoa saja supaya core team ini cepat menyelesaikan prosesnya menuju kesempurnaan sistem yang kita harapkan. Dan ketika nanti open mainnet setelah jelas nilai yang tinggi lah, syukur-syukur bagi kalau nilai GCV juga disahkan oleh core team, jadi kita nanti bertransaksi pun juga lebih semangat rekan-rekan ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, kita tidak usah saling menjatuhkan satu teman dengan teman yang lain, atau mencari kesalahan teman yang satu dengan teman yang lain, atau bagi orang-orang yang menyinyir kita cueki saja, tidak usah kita gubris. Perkara sekarang kita hanya bisa bertransaksi di exchange, ya silahkan kalau mau bertransaksi di exchange, tapi kalau tidak mau ya di hold saja koinnya, menunggu jaringan utama secara global disahkan oleh core team setelah tanggal 28 Juni rekan-rekan ya. Nanti bagaimana informasinya. Jadi sementara memang kita hanya bisa bertransaksi barter peer-to-peer atau baik online atau offline itu dengan harga kesepakatan, atau kita bisa bertransaksi di bursa pasar, di exchange yang sudah disahkan terverifikasi KYB dengan harga yang sudah ditentukan di pasar. Itu hanya dua pilihan yang bisa kita lakukan sekarang sambil menunggu proses yang kita harapkan setelah tanggal 28 Juni disahkan oleh core team jaringan utama secara global dimulai dengan nilai koin yang setinggi-tingginya. Amin. Oke lah rekan-rekan semuanya ya, hari ini informasi seperti itu. Mudah-mudahan bersemangat terus dalam kita mengikuti Project Planet ini sampai sukses. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.